Selamat malam, Pak. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan hasil program yang sudah kami buat, yaitu program Hugo Elektronik. Ya, sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Stephanie Alison dengan NIM 251120208. Dan teman-teman saya tuh ada Edric, Derek, dan juga Tefli. Nah, pada presentasi ini, pembahasan kami dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada teman saya membahas mengenai struktur file programnya tuh dibuat menjadi modular, seperti ada filenya yang core, user, pattern, dan juga yang lain-lainnya. Dan juga ada teman saya yang membahas mengenai beberapa desain pattern, contohnya seperti adapter, facade, dan pattern lainnya. Lalu ada bagian pengujian tes program itu, contohnya ada menggunakan PyTest dan juga unit test. Ya, bagian saya sendiri ya, saya akan membahas mengenai perbaikan feedback yang sudah diberikan Bapak, yaitu pada tugas 9. Jadi ya, pertama ya feedback pertamanya itu ya terjadi pada bagian info produk. Nah, kalau info produk ini ya kenapa diubah? Karena awalnya kita menggunakan metode hanya menggunakan print. Jadi ya di sini produk hanya menampilkan aja. Jadi ya kita perlu ubah jadi written agar informasinya bisa dipakai lagi, seperti di bagian-bagian menu, transaksi, facade, dan juga maupun testing. Lalu koreksi kedua tuh ada di bagian pembeli. Nah, di bagian pembeli ini di bagian metode info nih. Jadi di metode info nih variabel total dulu di ini total harga akhir, di totalnya kita buat total. Padahal di variabel di sana tidak terdapat variabel tersebut. Jadi ya hal ini menyebabkan error. Ya perbaikannya ya dihitung dari riwayat pembeli langsung. Jadi tidak bergantung pada variabel luar. Lanjut koreksi ketiga yaitu di bagian penjual. Nah, di sini kita mengubahnya cukup banyak karena kelas ini kurang dimanfaatkan. Jadi yang masih banyak perubahan yang bisa dilakukan agar dapat dilakukan di dalam daftar produk. Nah, lalu ya proses ini yang menambah dan juga menghapus. Ya, lalu kelas penjual ini dibuat lebih berperan dan meneruskan proses tersebut di dalam inventory. Lanjut, kesalahan yang keempat itu ya di bagian polymorphism. Jadi kemarin sebelumnya polymorphismnya masih sederhana. Jadi ya perbaikannya ya itu dibuat menjadi ada metode yang sama. Contohnya tuh seperti info. Nah, info di dalam pengguna kita dapat menggunakan info juga di dalam pembeli dan juga penjual sama-sama memiliki info tetapi informasinya berbeda. Metode yang sama tetapi informasinya berbeda. Koreksi kelima itu yang di bagian voucher. Nah, voucher ini kemarin voucher tidak valid. Sebelumnya exception-nya belum menerapkan pesan detail dari chat valid. Jadi ya ini dibuat pesan lebih spesifik agar misalnya nih voucher sudah expired, kuota voucher sudah habis. Nah, lalu koreksi selanjutnya itu berkaitan dengan validasi dan juga error handling. Sebelumnya ada beberapa bagian yang melakukan validasinya tuh secara manual. Jadi yang menyebabkan programnya itu crash atau seperti contohnya kemarin input angka di bagian main ini. Ada di sini ada input angka, jadi kita melakukan perubahan ini agar lebih aman. Ya, seperti kita juga harus menerapkan error kesalahan exception itu seperti yang ini, ada stok tidak cukup dan teman-teman lainnya. Oke, koreksi selanjutnya itu berada pada generator. Sebelumnya pada soal diminta membuat generator untuk mengembalikan produk ya yang tersedia. Tetapi sebelumnya program hanya punya iterator, jadi belum memakai ada yield ini. Jadi ya perbaikan ini ditambahkan agar ya file itu ada generator juga. Nah, generator ini berada pada iterator ya untuk mengembalikan produk dengan status tersedia. Jadi ya melalui koreksi ini ya tujuan perbaikannya yaitu supaya program itu tidak hanya berjalan dengan lancar, tetapi juga lebih rapi, lebih aman dari error, dan juga lebih sesuai dengan konsep OOP. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Edric. Halo Pak, perkenalkan saya Edric Widiam dengan NIM 251120179, yang dimana saya akan menjelaskan bagaimana konsep modular yang kami akan
di project Google Elektronik kali ini, dan juga bagaimana modular kami ini sejalan dengan penerapan prinsip solid. Nah, jadi project kami ini dibagi menjadi folder utama, yang dimana setiap folder itu memiliki satu tanggung jawab yang berbeda dalam sistem. Nah, yang pertama itu adalah folder user, yang dimana yang berisikan pengguna. Nah, pengguna inilah nanti sebagai kelas abstrak induk, dan juga kemudian ada penjual sama pembeli yang nantinya sebagai turunannya, dan juga ada folder core yang dimana berisikan fondasi dasar sistem, yang ada yang ada produk, kemudian juga ada inventory, kemudian juga ada voucher, kemudian juga ada validasi, kemudian juga ada iterator sama generator. Baik, di sini juga ada folder pattern yang dimana berisikan implementasi 10 desain pattern yang diminta pada soal. Terus juga ada folder customization yang berisikan exception. Ini berisikan seluruh definisi customization yang dipakai di seluruh sistemnya. Kami sengaja menyusun folder ini bukan supaya rapi secara tapi juga karena masing-masing folder ini punya satu alasan untuk berubah. Dan ini yang menjadi jembatan kami ke prinsip solid pertama, yaitu single responsibility principle. Nah, single responsibility principle bilang bahwa satu kelas harus punya satu tanggung jawab saja. Nah, ini kami terapkan bukan hanya di file aja, tapi di kelas itu sendiri. Contohnya dulu di tugas 1, kelas penjual menyimpan list produk sendiri dan memanipulasinya langsung. Nah, untuk sekarang di file penjual ini, penjual tidak lagi menyimpan data produk sendiri. Dia hanya menyimpan ke inventory, dan setiap kali mau nambah produk, dia ke inventory lewat metode tambah produk baru. Sementara itu, kelas inventory adalah satu-satunya yang bertanggung jawab menyimpan dan mengelola koleksi produk. Jadi kalau nanti logik penyimpanan produknya berubah, nanti kami itu cukup mengubah file inventory aja tanpa perlu menyentuh penjualnya sama sekali. Nah, ini menjadi salah satu bukti nyata penerapan prinsip SRP, satu kelas satu tanggung jawab, satu kelas satu berubah. Kemudian juga ada prinsip kedua, yaitu open close principle, yang mengatakan bahwa kelas harus terbuka untuk pengembangan tapi tertutup untuk modifikasi. Ini kami buktikan lewat dekorator pattern. Kelas produk di produk tidak pernah kami ubah untuk menambahkan fitur diskon. Tapi sebaliknya, kami membuat kelas produk diskon yang membungkus objek produk dari luar. Jadi kalau nanti penjual mau membuat promo baru, kami cukup memanggil widget set promo produk tanpa perlu mengubah satu baris pun kode di produknya sendiri. Tetap tertutup dari modifikasi, tapi sistem tetap terbuka untuk fitur baru. Ini juga ada prinsip ketiga, yaitu scope substitution principle, yang dimana mengharuskan bahwa objek dari kelas turunan harus bisa menghentikan objek dari kelas induknya tanpa membuat program error. Ini bisa terlihat jelas juga di user, yang dimana baik penjual maupun juga pembeli sama-sama mengevaluasi pengguna dan juga sama-sama mengimplementasikan metode info. Karena itu, di main nantinya kami punya satu fungsi, yaitu cetak profil pengguna yang bisa menerima baik objek penjual maupun pembeli, dan keduanya bisa saling menggantikan tanpa mengubah kode pemanggilnya sama sekali. Dan kemudian ada prinsip keempat, yaitu interface segregation principle, yang dimana mengharuskan interface dibuat sekecil mungkin dan sespesifik mungkin supaya kelas yang mengimplementasikannya tidak dibebani metode yang tidak relevan. Nah, contohnya ada di pattern observer. Interface observer hanya punya satu metode, yaitu update, dan juga begitu juga di pattern strategi, yang dimana interface short strategy hanya punya satu metode, yaitu short. Kami sengaja tidak menggabungkan banyak metode yang tidak berhubungan ke dalam satu interface supaya setiap kelas yang mengimplementasikannya seperti penjual yang jadi observer hanya perlu fokus pada satu tanggung jawab kecil itu saja. Kemudian juga ada prinsip kelima, yaitu dependency inversion principle, yang dimana mengharuskan kelas bergantung pada abstraksi bukan pada implementasi konkret. Ini paling jelas terlihat di pattern dikarenakan kelas toko feature tidak bergantung pada detail implementasi setiap pattern. Dia hanya memanggil metode-metode umum seperti ubah stok, kemudian juga yang di dalamnya memilih antara tambah stok atau kurangi stok. Nah, keduanya sama-sama merupakan turunan dari interface abstrak comment. Begitu juga penjual di user penjual, dia bergantung pada inventory sebagai abstraksi, bukan pada struktur data konkret seperti list. Jadi kalau implementasi inventory berubah di kemudian hari, penjual tidak perlu diubah sama sekali. Jadi bisa disimpulkan juga, struktur modul yang kami buat ini memisahkan user, core, dan customization bukan sekadar untuk file, tapi juga memang secara langsung merefleksikan penerapan kelima prinsip solid, SRP lewat pemisahan tanggung jawab antar folder, OCV lewat dekorator, LSP lewat inheritance yang konsisten, DSP lewat interface yang minimal, dan DIP lewat ketergantungan pada abstraksi seperti inventory, comment, dan widget. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tafani Sulista dengan NIM 251120977, dan sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya beralih kepada folder pattern dan folder test. Saya akan menjelaskan beberapa.
Jadi langsung saja saya akan masuk ke strategy pattern. Nah, pertama kita menggunakan strategy pattern ini untuk menangani fitur pengurutan atau sorting produk di toko kami. Tujuan utama dari pattern ini adalah untuk memisahkan algoritma pengurutan dari objek yang menggunakannya. Nah, di sini kita membuat sebuah interface umum bernama sort strategy dan kita pisahkan lagi logikanya menjadi kelas-kelas terpisah. Seperti pengurutan berdasarkan nama dan berdasarkan harga. Jadi, dengan sistem ini kita pun menjadi lebih fleksibel. Baru kita masuk ke kelas konteks. Dengan kelas konteks ini, aplikasi dapat mengganti strategi pengurutan di tengah jalan sesuai dengan keinginan pengguna, tanpa kita harus mengubah lagi struktur kode utamanya dan menunggu objek produk itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke decorator pattern. Nah, jadi decorator pattern ini kita terapkan untuk sistem promo dan sistem diskon. Nah, jadi sebenarnya tantangan dalam fitur ini adalah gimana ya kita bisa mendapatkan potongan harga dan mengubah informasi produknya tanpa merusak data asli yang ada di database. Jadi decorator ini untuk membungkus objek produk asli dengan objek decorator diskon. Jadi hasilnya ketika sistem meminta data harga atau info, objek decorator ini akan menghitung harga baru secara on the fly. Pola ini juga menjaga objek asli jadi tetap bersih dan mungkin kita untuk menambah atau menghapus promo kapan saja dengan aman. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke observer pattern. Nah, ini di sini. Jadi kita menerapkan observer pattern ini untuk membangun sistem notifikasi yang otomatis dan responsif. Nah, jadi dalam kasus ini pihak penjual bertindak sebagai observer yang mendaftarkan diri ke produk yang ada di inventory. Jadi ketika terjadi perubahan penting, jadi misalnya stoknya tiba-tiba habis terjual, maka produk tersebut akan otomatis mengirimkan sinyal dan memunculkan metode update ini. Saya akan masuk ke bagian facade pattern. Jadi kita menggunakan facade pattern ini, implementasinya melalui kelas toko fasad. Nah, bisa kita lihat nih sistem toko kita banyak subsistem yang kompleks, mulai dari kelas factory untuk pengguna, kelas builder untuk produk, kelas comment untuk stok, dan adapter untuk pembayaran. Jadi jika klien harus mengakses semua subsistem ini satu persatu, kan kodenya akan jadi sangat rumit. Jadi kita gunakan toko fasad ini untuk bertindak sebagai pintu utamanya. Jadi dia dapat menyederhanakan kerumitan tersebut. Dengan ini, klien cukup memanggil satu fungsi sederhana di fasad dan fasadlah yang bekerja di belakang layar. Jadi dia akan mengorganisasi subsistem-subsistem tadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian prototype pattern. Nah, untuk efisiensi pengadaan objek, kita mengimplementasikan prototype pattern langsung pada objek produk menggunakan metode clone. Tujuan dari pattern ini adalah untuk menciptakan salinan atau duplikat dari sebuah produk yang sudah ada, tanpa harus melakukan proses instansiasi ulang yang berat dari awal. Jadi yang paling penting, proses cloning ini menghasilkan objek baru yang sebetulnya independen. Jadi misalnya kita mengubah jumlah stok atau harga pada produk hasil cloning, maka produk asli yang menjadi cetakannya tidak akan ikut berubah sedikit pun. Setelah ini selesai, saya akan masuk ke bagian unit test. Untuk menjamin kualitas dan stabilitas seluruh sistem, kita menyusun unit test yang komprehensif menggunakan modul unit test. Jadi unit test ini berfungsi sebagai jaring pengaman untuk memastikan bahwa setiap fitur, logika bisnis, dan desain pattern yang udah kita rancang berjalan persis sesuai dengan ekspektasi. Jadi kita menguji berbagai senario, mulai dari validasi perubahan, mekanisme untuk rido, perhitungan diskon, akurasi pengurutan, dan lain-lain. Jadi dengan adanya unit test ini, kita bisa mendeteksi bug lebih awal dan memastikan bahwa pengembangan kode di masa depan nggak akan rusak fitur yang udah berjalan. Nah, itu saja hasil dari presentasi saya yang akan dilanjutkan ke Derek. Selamat malam, perkenalkan nama saya Derek Thomas dengan NIM 251120315. Jadi hari ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang desain pattern dan juga PyTest. Saya akan mulai dengan singleton pattern. Nah, ini adalah contoh program singleton pattern kita. Nah, jadi singleton pattern itu
desain pattern yang memastikan sebuah kelas itu hanya memiliki satu instance atau objek selama program berjalan. Nah, jadi kami menggunakan singleton ini karena database itu pada sistem yang boleh ada satu. Jadi dengan begitu semua pengguna itu mengakses data yang sama sehingga stok dan voucher selalu sinkron. Jadi contoh jika ada penjual A yaitu mengurangi stok laptop dari 100 menjadi 90, pembeli B juga langsung melihat stok 90 karena mereka menggunakan database yang sama. Jadi dengan menggunakan singleton datanya menjadi konsisten, kita menghindari duplikasi database dan juga seluruh sistem menggunakan sumber data yang sama. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan adapter. Nah, adapter ini desain pattern berfungsi sebagai penghubung atau penerjemah antara dua kelas atau sistem yang memiliki format atau interface yang berbeda. Kami menggunakan adapter ini karena sistem WooGroup dan Payment Gateway memiliki format data yang berbeda. Adapter menerjemahkan data agar kedua sistem ini dapat saling berkomunikasi. Nah, contohnya kalau misalnya program itu mengirim data total pembayaran dan nama pembeli. Nah, sedangkan Payment Gateway mereka tuh membutuhkan amount, currency, dan juga reference ID. Nah, jadi adapter ini fungsinya dia bisa mengubah format tersebut secara otomatis. Begitu. Berikutnya ada command. Ini umumnya digunakan untuk membuat fungsi undo dan redo. Nah, jadi dia tuh adalah sebuah desain pattern yang mengubah sebuah aksi atau perintah menjadi sebuah objek, sehingga aksi tersebut dapat disimpan, dijalankan kembali, atau dibatalkan. Nah, jadi kalian menggunakan command ini agar setiap perubahan stok dapat dikelola dengan lebih mudah, serta mendukung fitur undo dan redo. Jadi contohnya kalau misalnya penjual mendapatkan stok sebanyak 20 unit, tapi ternyata salah input, penjual cukup memilih undo sehingga stok kembali seperti sebelumnya. Jadi kesalahan input tuh dapat diperbaiki dengan cepat dan riwayat perubahan stok dapat dikelola dengan lebih baik. Berikutnya ada factory pattern. Nah, factory itu desain pattern yang bertugas membuat objek tanpa pengguna harus mengetahui proses pembuatannya. Jadi tampilan simple. Kami menggunakan factory karena sistem memiliki beberapa jenis pengguna seperti pembeli dan penjual. Jadi factory itu menentukan objek mana yang harus dibuat. Jadi contohnya kita tuh kalau pengguna tuh memilih daftar sebagai pembeli, jika memilih penjual, factory otomatis membuat objek penjual. Jadi kode ini pastinya menjadi lebih rapi, dan jika nanti ditambahkan jenis pengguna baru, cukup mengubah factory di sini tanpa mengubah main yang ada pada di sini. Nah, berikutnya ada builder. Builder ini desain pattern yang kami gunakan untuk membangun objek secara bertahap, terutama kalau objek itu punya banyak atribut. Ya. Jadi kami menggunakan builder ini karena data produk itu terdiri dari banyak atribut, ya kan? Seperti nama, kategori, harga, stok, dan deskripsi. Nah, jadi misalnya nih, kalau misalnya penjual mengisi nama produk terlebih dahulu, kemudian kategori, harga, stok, lalu deskripsi. Setelah semuanya lengkap, barulah builder membuat objek produk. Jadi kalau kita ada builder pattern ini, membuat objek itu menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mengurangi kesalahan saat mengisi data. Yang terakhir adalah PyTest. Ini adalah contoh program kita. Nanti saya akan terjalankan. Nah, jadi PyTest itu sebuah framework pada Python yang digunakan untuk melakukan pengujian atau testing secara otomatis terhadap program. Jadi kami menggunakan PyTest itu untuk memastikan setiap fitur pada sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kami menguji apakah penambahan stok itu berhasil, pengurangan stok berhasil. Jadi singleton itu hanya membuat kita tuh menguji juga apakah singleton itu hanya membuat satu instance. Kita tuh ngecek juga apakah factory itu objeknya sudah benar, builder itu membuat produk dengan data yang lengkap, dan adapter itu berhasil menghubungkan sistem pembayaran, seperti itu. Jadi PyTest ini bisa membantu kita menemukan bug lebih cepat, menjaga kualitas program, dan juga memastikan perubahan kode tidak merusak fitur yang sudah ada. Nah, ini dia kita sudah tes menjalankan PyTest kita. Di sini setelah kita run, hasilnya 56 sudah dipas. Nah, jadi titik-titik di sini itu bisa dilihat kalau dia itu sudah melewati beberapa tes ya, dan semuanya berhasil. Nah, kenapa bisa dibilang berhasil? Karena 50% nya bukan berarti setengah berhasil ya. Karena di sini presentasinya mencakup 50% itu di PyTest. Nah, jadi kalau misalnya saya bisa bilang yang gagal itu gimana? Biasa di tengah-tengahnya itu biasa bakal ada muncul F. Jadi titik-titik F. Jadi artinya fail, gagal. Dan di situ kita bisa cek kembali tesnya itu kenapa gagal. Mungkin ada juga kata-kata umum seperti titik-titik E, berarti ada error, atau titik-titik S atau skip, ada juga titik-titik X atau expected failure. Nah, sekian saja dari penjelasan saya. Terima kasih.